Oki? Iya, betul Mbak. Ibu, perkenalkan saya bidan Sangar yang sedang jaga siang di klinik ini ya Bu ya. Boleh minta waktunya sebentar Ibu? Iya, boleh. Nah Bu, saya di sini akan memberikan informasi tentang tanda bahaya nifas. Sebelumnya Ibu sudah pernah tahu belum Bu tanda bahaya nifas itu apa aja Bu? Iya, seperti perdarahan ya. Iya. Sama infeksi. Iya, gitu. iya benar. Baik Ibu, saya akan menjelaskan kepada Ibu ya Bu ya. Boleh minta waktunya sebentar ya Bu ya. Boleh. Nah, Ibu, jadi di sini saya akan menjelaskan tanda bahaya nifas itu ada kurang lebih 8 macam, Bu. Yaitu yang pertama itu kayak perdarahan yang tadi Ibu tahu ya, Bu ya. Ya. Nah, perdarahan itu biasanya keluar darahnya itu banyak, Bu, setelah nifas. Jadi kan setelah nifas itu darah itu memang keluar ya, Bu ya. Tapi yang bahaya itu yang keluarnya itu 500 sampai 600 cc. Kalau misalkan pakai pembalut itu bisa ganti 3 sampai 4 kali. Tapi pembalutnya itu tuh penuh sampai luber sampai tembus gitu loh Bu. Nah itu yang termasuk tanda bahaya ya Bu ya. Nah lalu bahaya yang selanjutnya itu infeksi Bu. Infeksi itu biasanya ditandai dengan demam lebih dari 2 hari, menggigilnya itu disertai suhunya tinggi Bu, di atas 38 derajat. Lalu denyut nadinya juga cepat, terus nyeri pada payudara kayak gitu. Nah sebelumnya Ibu ini berarti nifas keberapa Bu, hari keberapa? Kedua ya? Kedua. Iya, lahiran kemarin ya Bu ya. Iya. Nah untuk Ibu selanjutnya ya Bu ya, tanda bahaya yang selanjutnya itu ada eklamsi Bu. Eklamsi itu kan biasanya pada ibu hamil ya Bu ya. Nah pada ibu nifas juga ada Bu. Eklamsi itu tandanya itu kayak sakit kepala yang hebat, nyeri kayak gitu, lalu penglihatan kabur, bengkak, lalu tekanan darahnya juga tinggi. Tadi Ibu udah ditensi Bu? Udah, tensinya berapa Bu? Normal ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Oke. Lalu selanjutnya Ibu, kalau untuk tanda bahaya yang berkaitan dengan payudara, ini kan Ibu rencana mau ASI eksklusif ya Bu ya. Nah itu bayinya disusuin terus ya Bu ya, karena kalau nggak disusuin nanti payudaranya itu akan mengeras Bu. Oke. Nah itu tanda bahayanya itu payudaranya itu bisa berwarna merah, panas dan terasa sakit Bu. Nah itu kalau nggak disusuin nanti takutnya kayak gitu Bu ya. Lalu selanjutnya payudaranya itu apa namanya, cara menyusuinya juga harus yang benar Bu ya. Harus posisi bayinya harus benar kayak gitu. Lalu pakai BH-nya juga jangan terlalu kenceng ya. Pakai BH yang jangan berkawat itu Bu. Ya. Nah, lalu untuk selanjutnya untuk makanan juga diperhatikan ya Bu ya. Kayak nasi, lauk pauk itu harus dimakan semua Bu. Ya. Sayuran kayak gitu. Istirahatnya juga harus cukup ya. Nah untuk selanjutnya Ibu, untuk yang berkaitan dengan alat genitalia itu tanda bahayanya itu dari muntah, demam, lalu kalau pipis itu sakit. Nah itu tanda bahaya ya Bu ya. Lalu selanjutnya keluhannya itu bisa jadi karena robekan jalan lahir, terus terjadi bengkak kayak gitu. Nah kalau udah terjadi robek jalan lahir dan bengkak itu yang menyebabkan menjadi infeksi kayak gitu Bu. Nah itu untuk selanjutnya itu kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama. Misalkan kayak Ibu kan waktu bersalin ini kan jadi malas makan kayak gitu ya Bu ya. Nah itu seharusnya kalau misalkan habis bersalin itu sebaiknya kayak minum kayak teh, minum susu atau minum kopi yang menggunakan gula gitu Bu. Jadi memulihkan tenaga Ibu kayak gitu. Nah kalau untuk makanan pun harus sedikit-sedikit Bu. Okay? Kalau misalkan misalkan Ibu belum nafsu makan aja kayak gitu. Tapi sedikit-sedikit kayak gitu ya. Nah lalu untuk selanjutnya itu ada tanda bahaya tentang tropoplegitis. Tropoplegitis itu adalah peradangan yang menyebabkan bekuan darah terbentuk dan menyumbat kayak gitu Bu. Jadi pembuluh darahnya itu tuh menyumbat biasanya di bagian kaki kayak gitu. Jadi kakinya itu biasanya terasa bengkak, terus rasanya tuh panas, kemerahan kayak gitu. Nah itu termasuk tanda bahaya ya Bu ya. Nah untuk yang terakhir Ibu itu ada tanda postpartum blues. Biasanya kalau postpartum blues itu ibu itu merasa sedih, merasa tidak mampu kayak gitu Bu, mengasuh sendiri kayak gitu. Apalagi kan ini anak pertama ya Bu ya.
jadi ibu tuh merasa kalau ibu tuh kayak apa namanya udah nggak menarik lagi kayak gitu. Nah untuk postpartum blues ini biasanya hilang dengan sendirinya kayak gitu, ya. Kalau untuk penyebabnya itu bisa jadi karena kekecewaan emosional bercampur sama rasa takut yang berlebih kayak gitu, ya Bu. Jadi itu macam-macam tanda bahaya nifas. Kalau misalkan Ibu muncul tanda-tanda bahaya yang tadi udah saya sebutkan, lebih baik Ibu datang periksa ke bidan atau ke dokter kayak gitu ya Bu ya. Atau boleh kesini juga boleh, ya. Ya udah gitu aja ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu tetap sehat ya Bu ya. Kalau nanti Ibu sehat, Ibu bisa